Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Alia Rosali, Universitas Binawan, ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber saya mengenai komunikasi K3 di PT KAI Balayasa Manggarai. Untuk pertanyaan pertama, apakah di PT KAI Balayasa Manggarai terdapat program komunikasi dan promosi K3, Pak? Ada. Apa saja, Pak, bentuknya bagaimana? Ada bentuk komunikasi langsung ke pegawai, ada yang berupa poster, ada yang berupa banner, terus ada kita kasih informasi komunikasi melalui email, terus medsos via WA group. WA group. Kirim untuk ke grup-grup yang ada di Balai Samanggarai. Kalau dari ke pegawainya langsung itu tatap muka itu melalui apa, Pak? Atau sebagai briefing atau sebagai rapat? Kami sebelumnya melakukan sosialisasi kepada tiap atasan di masing-masing bagian untuk mensosialisasikan tentang P2K3. Salah satunya APD, penggunaan APD, terus untuk tentang keselamatan kerja, tentang kesehatan kerja untuk dilaksanakan setiap ada apel, rapat atau pertemuan lainnya. Baik, Pak. Pertanyaan kedua ya, Pak, apakah terdapat komunikasi internal yang dilakukan antara atasan dengan bawahan di PT KAI? Komunikasi internal antara atasan dengan bawahan atau bawahan dengan atasan. Itu salah satunya yang rutin dilakukan tuh saat ketika apel, karena di situ ada penjelasan dari atasannya langsung tentang kesehatan keselamatan kerja, termasuk saran-saran dari pekerja ke manajemen. Nah, di komunikasi itu, Pak, apakah ada yang terencana, Pak? Misalnya ada rapat bulanan atau mingguan gitu, dilaksanakan mingguan atau bulanan gitu? Rapat yang rutin dilaksanakan untuk saat ini kita, atau misalnya pelatihan yang rutin dilakukan gitu? Pelatihan ada, terus rapat juga ada. Untuk pelaksananya itu sekitar sebulan sekali, sekaligus evaluasi terhadap hasil inspeksi. Itu dilakukan sebulan sekali atau? Sebulan sekali. Kalau komunikasi yang tidak terencana, Pak, kalau misalnya kayak ada kecelakaan kerja nih misal, dan itu harus diadakan rapat mendadak gitu, atau ada peraturan dan kebijakan baru gitu dan ya harus dilakukan dengan rapat mendadak pada para pekerjanya gitu. Kalau pada pekerja enggak, biasanya langsung di tim aja kita. Tapi ada nggak, Pak, yang tidak terencana ya? Tidak terencana ada, biasanya tuh sosialisasi kebanyakan. Sosialisasi. Betul. Tadi kemarin ada pelaksanaan sosialisasi bulan keselamatan. Dari keselamatan kita ada sosialisasi tentang penanganan korban P3K. Korban P3K. Iya. Penanganan P3K. Itu dilaksanakan tuh kepada seluruh pegawai atau sama dilaksanakan apel pagi semua. Pelaksanaan kemarin disaksikan oleh semua pekerja. Untuk komunikasinya itu apakah disediakan fasilitas untuk berkomunikasi, Pak, dari atasan atau bawahan, seperti kayak kotak saran atau dengan rapat, atau maksudnya apakah ada difasilitasin gitu loh dari pimpinan untuk komunikasinya? Pimpinan kalau untuk kotak belum ada, cuman ada fasilitas dari perusahaan gitu, dan seri
ada aplikasi khusus aplikasi. itu untuk laporan dari pekerja langsung ke perusahaan. Ada aplikasi. Oh iya. Dan semua pekerjaannya itu harus mengetahui, Udah sudah didaftarkan semua. disosialisasikan. Tidak tanpa mendaftarkan karena cuma cara-caranya aja. Oh, tapi sudah disosialisasikan kepada para pekerja ya Pak. Betul. Termasuk itu di komunikasi kita disampaikan di WA grup kita sudah sampaikan bentuk istilahnya poster kita sampaikan di WA grup. Cara penyampaian ketika ada ketika ada peraturan atau kebijakan baru gitu Pak. Bukan. Kalau gender beda istilah ketika ada potensi bahaya. Potensi bahaya di tempat kerja bagian tertentu gitu. Ada potensi kesehatan, keselamatan kerjanya bisa disampaikan. Misalnya promosi K3-nya ya Pak. Betul. Kalau untuk penyampaian dokumen kita banyak kan lewat grup. Kalau kita ke atasan langsung, kita sampaikan dokumennya di atasan langsung, dan di atasan langsung persilakan ke pekerjaannya untuk disampaikan. Apakah dokumen program komunikasinya itu sudah disahkan Pak, atau baru sebagai ini aja belum disahkan gitu, ditandatangani oleh pimpinan? Untuk program komunikasinya Pak, misalnya pelatihannya, apakah sudah disahkan oleh pimpinan, tanda tangani? Kalau yang saya tahu untuk komunikasi di kami cuma baru ada untuk beberapa itu dipegang untuk beberapa orang sih, kayak untuk pelatihan di manajer tertentu, cuma kita paling pengawasannya aja untuk pelatihan. Terus paling kita tuh pengawasan hasil inspeksi itu inspeksi K3, inspeksi kotak P3K, inspeksi alat pemadam. Itu dokumennya untuk inspeksi itu udah disahkan ini ya Pak dari pimpinan? Sudah terjadwal juga disahkan, masuk para inspektor. Terus pertanyaan ketiga Pak, apakah ada program komunikasi eksternal antara PT KAI dengan vendor, kontraktor, stakeholder, dan masyarakat? Komunikasi eksternal antara vendor dan masyarakat ada. Beberapa kali ada dilakukan rapat asosiasi ke vendor tentang keselamatan. Itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk rapat atau sosialisasi? Termasuk ketika ada masalah biasanya kita laksanakan tadi rapat dadakan. Apakah ada yang terencana Pak, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu kepada para vendor? Terencana belum. Kontraktor belum ada. Berarti tidak terencana ya Pak? Betul, masih tidak terencana. Itu kalau tidak terencana itu kira-kira dalam rangka apa Pak? Maksudnya apakah karena ada kecelakaan kerja atau ada kebijakan baru gitu? Enggak juga. Saya sebelum vendor bekerja kita sampaikan dulu tata cara bekerja di sini, alat keselamatannya apa yang harus dipakai. Kebijakannya ya Pak? Kebijakannya kita sampaikan. Itu juga mungkin kalau ada vendor baru kita sampaikan lagi. Berarti maksudnya tidak terencana yang rutin dilakukan setiap minggu sekali ya Pak? Maksudnya dia baru di awal bekerja. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah terdapat program komunikasi dan promosi K3 tentang bahaya dan risiko kerja? Maksudnya misalnya Bapak melakukan briefing sama para pekerja, tapi mengkomunikasikan tentang bahaya dan risiko kerja di tempat kerja bagian itu misalnya.
Selain misalnya mensosialisasikan tentang penggunaan APD, tapi di sini mensosialisasikan tentang bahaya dan risikonya, Pak. Ada. Oh, kalau itu kami baru masih latih penyusunan. Tingkat penyusunan untuk resiko baru dilaksanakan di tingkat asesmen manajer. Oh, Cuma hasilnya kita sampaikan ke pekerja. Oh. Melalui apa, Pak? Ada yang pihak kopi, terus ada kita lewat juga. Oh, kalau komunikasi langsung, maksudnya ke ini setiap pagi itu, Pak, safety morning misalnya briefing itu ada nggak, Pak? Itu ada di tiap unit masing-masing. Oh, Kayak kita pengawasan di tingkat P2 K3-nya aja. Oh, ya, Pak. Paling kami menerima laporan apa yang telah dilaksanakan di tiap unit. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah terdapat program komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi dan promosi ketiga yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan pekerja, kayak misalnya medical check up atau edukasi tentang vaksin, misalkan? Ada. Itu kita kerjasama sama unit kesehatan, karena di perusahaan kami punya unit kesehatan. Kalau emang ada, kita kawal kapan, termasuk kita juga mengikutinya. Medical check up dilakukan setiap setahun sekali. Itu dilaksanakan pada semua pekerja? Semua pekerja. Kalau misalnya terkait paparan bahaya kerja itu, Pak, kayak misalnya kebisingan, getaran, itu ada nggak, Pak? Ada. Misalnya cuma untuk sekarang cuma ada di beberapa tempat aja. Terus sudah kami petakan kebutuhannya apa untuk melengkapi untuk pengaman di wilayah sesuai kebutuhannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, tentang prosedur komunikasi. Apakah ada prosedur komunikasi K3 di PT KAI, Pak? Prosedur ada. Bentuknya seperti apa ya, Pak? SK perusahaan, SK direksi. SK direksi itu sudah disahkan sama pimpinan? SK direksi prosedur komunikasi kayak kebijakan. Cuma saya masih nyari, ada dokumennya, ada karena main masuk di SOP di ISO 45001. Kalau misalnya ini, Pak, seperti yang kayak di SMKP ya, Pak, tentang pemeriksaan, perawatan dan sarana prasarana perkereta apian. Terus hasil investigasi dan tindak lanjut atas kejadian kecelakaan kerja. Sekarang sih belum ada laporan kebetulan. Tapi yang megang sekarang tuh ada di unit SDM. Nanti kalau kita ada laporan, kami ngerekap aja. Terus untuk tindak lanjut, istilahnya pemelasaran tindak lanjut. Tapi untuk apa hari ini belum ada. Nah, kalau prosedur dan rencana tanggap darurat, Pak? Ada di SOP, kita sudah buatin SOP. Tapi sudah diterapkan? Diterapkan udah. Terus ada beberapa tempat kami sampaikan prosedur-prosedur tanggap darurat untuk untuk sosialisasi di tingkat pekerjaannya. Di tiap unit sudah kami pasangkan poster. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah ada program sosialisasi tentang prosedur komunikasi K3 yang maksudnya program sosialisasi tentang yang kebijakan SMKP tadi, Pak, dan peraturan perundang-undangan, sama tentang hasil investigasi, pokoknya tentang atau pelatihan gitu. Hasil pelatihan. Maksudnya sosialisasi tentang prosedur komunikasi yang tadi. Komunikasi. Kalau disampaikan belum, cuma kita laksanakan sih untuk prosedur itu. Kedua cuma melaksanakan aja. Kalau sosialisasi, Pak, sosialisasi tentang itu kebijakan kepada para stafnya. Para staf
dilakukannya itu paling ketika rapat koordinasi itu kita sampaikan terus Oh, apa yang terbaru. Ketika ada yang terbaru kita sampaikan sosialisasi dulu, baru dari mereka yang sosialisasikan ya. oh ya. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi program komunikasinya, Pak? Misalnya kapan dilaksanakannya gitu. Implementasi Pelaksanaan program komunikasinya, Pak. Pelatihannya tuh misalnya diadakan berapa 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 minggu sekali atau setiap ada ini aja, setiap ada yang masuk gitu loh. untuk sekarang kita biasanya karena keterbatasan kita biasa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan, jadi nggak kita belum bisa menentukan kapan waktu pelatihannya bisa dilaksanakan. Tapi ketika ada pelatihan yang dari kantor pusat, kita arahkan supaya ada yang mengikuti pelatihan itu. Ya. Termasuk yang berhubungan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk keselamatan biasanya kami ada dari SAE, di perusahaan ada. Untuk kesehatannya dari unit kesehatan ada. Belum tentu rutin sih, ada kalau beberapa bulan kemarin ada tiap bulan, ada yang terus agak kosong lagi, jadi nggak bisa belum bisa ditentukan. Apakah terdapat ada laporannya, Pak, mengenai pelaksanaan tentang program komunikasi ini? Ya. Apakah ada laporannya di data gitu kalau sudah melaksanakan program komunikasi ini? Ada sama sekretaris. Ada, Bang. Didokumentasikan, Pak. Itu mainan sama sekretaris. Apa saja tindakan yang dilakukan setelah adanya pelaporan itu, Pak? Laporan untuk saat ini paling kita rapatkan bahas di tim P2K3. Misalnya apakah ada punishment atau maksudnya sanksi terhadap para pekerja gitu kan? Oh, itu belum diatur. Kita paling cuma sebatas di pembahasan dulu. Oh, atau ada untuk mencari solusi. Memberikan reward buat Oh, para di pekerja. P2K3 enggak. Paling itu di tingkat manajemen. Oh, manajemen. Betul. Oh. Tingkat Berarti manajemen. itu pertanyaan buat manajemen ya, Pak? Betul. Terus apakah ada kendala dan hambatan, Pak, pada saat melaksanakan program komunikasi dan promosi K3? Program komunikasi ketiga paling masih butuh banyak orang yang memahami tentang P2K3 ini. Masih perlu dikomunikasikan lagi lebih dalam ya, Pak? Orang yang lebih mengerti untuk P2K3-nya. Ya mungkin lebih banyak dikirim untuk pelatihan P2K3 yang lebih lanjut lagi. Termasuk mungkin seminar-seminar, nggak sekedar cuma pelatihan yang ada. Yang menurut saya sih keberlanjutannya bisa didukung sama perusahaan. Oh, berarti harus lebih ditambahin lagi gitu ya, Pak, orang? Betul, bukan sekedar pekerjaannya aja, dari timnya juga masih perlu diasah lagi. Kurang ya, Pak? Masih perlu diasah. Karena pemahamannya cuma beberapa orang, untuk pelaksanaannya masih ada beberapa yang belum mendukung, gitu kan? Masih perlu ditambah lagi ilmunya. Itu kendala dan hambatan ya, Pak. Pengaruh dari kendala dan hambatan itu terhadap pelaksanaan program komunikasinya apa, Pak, pengaruhnya? Pengaruhnya komunikasinya mungkin tidak bisa tersampaikan semua. Karena kurang ini tadi. Betul. SDM tadi. Mungkin antara ada beberapa untuk K3 di kami itu masih baru lah. Cara mengatasinya, Pak? Kita mungkin kalau ada beberapa mendengar pelatihan, kita mungkin bisa kita ajukan untuk menambah ilmu. Kalau ada seminar, kalau ada pelatihan, diajukan ke manajemen ya. Betul. SDM. Baik, Pak, sepertinya itu saja yang dapat saya wawancarain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak.